Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia atau biasa disebut IMABKIN adalah suatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di Dikti. IMABKIN secara resmi terbentuk melalui Kongres 1 pada tanggal 26 sampai 28 Desember tahun 2007 oleh panitia mahasiswa dari BK Universitas Negeri Jakarta di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. IMABKIN memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah IMABKIN berfungsi sebagai wadah aspirasi dan aktualisasi perjuangan mahasiswa bimbingan dan konseling. Yang kedua, IMABKIN berfungsi sebagai forum silaturahmi mahasiswa bimbingan dan konseling se-Indonesia. IMABKIN terbentuk memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah 1. Mewujudkan komunikasi dan koordinasi antar mahasiswa bimbingan dan konseling se-Indonesia. 2. Menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai lembaga yang aspiratif, dinamis, dan proaktif. Yang ketiga, meningkatkan peranan mahasiswa bimbingan dan konseling dalam upaya mensukseskan dan mengembangkan kreativitas profesi bimbingan dan konseling, serta mengambil peranan dalam upaya mengawal kebijakan pemerintah dan organisasi profesi mahasiswa, organisasi profesi bimbingan dan konseling. Public speaking dahulu lebih dikenal dengan istilah rhetorica yang berasal dari bahasa Yunani. Public speaking merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan di hadapan banyak orang. Tujuan utama public speaking adalah untuk memberikan informasi dan mempengaruhi audiens. Public speaking memiliki 10 komponen. Pertama, berbicara, pendengar, pesan atau informasi, channel atau saluran komunikasi, stimulus, konteks, dampak, feedback, gangguan, dan yang terakhir komunikasi antar anggota. Jenis-jenis informasi public speaking adalah pertama, informatif, pemberian informasi kepada audiens. Yang kedua, persuasif, berusaha untuk membujuk atau merubah opini audiens. Yang ketiga, aksi, berusaha untuk meyakinkan audiens untuk melakukan suatu tindakan. Yang keempat, menghibur, biasanya ditemui pada acara non-formal untuk mencairkan suasana. Alur public speaking. Pertama, proses pemilihan pesan atau informasi yang disampaikan. Yang kedua, merencanakan kerangka atau Yang ketiga, menambah isi pesan. Faktor-faktor public speaking yaitu suara, ekspresi wajah, gaya berbicara, dan yang terakhir pembendaharaan kata. Metode public speaking. Yang pertama, metode naskah. Yang kedua, metode hafalan. Yang ketiga, metode spontanitas. Kesalahan yang sering dilakukan oleh public speaker. Pertama, gagap atau mengulang kata. Kedua, berbicara dengan cepat. Ketiga, berbicara terlalu pelan. Keempat, suara serak. Yang kelima, memberikan pernyataan sebagai pertanyaan.
Tips percaya diri dalam public speaking. 1. Berbicara untuk memberi. Pahami poin-poin yang disampaikan. Gunakan bahasa tubuh. Berinteraksi dengan audiens. Kenali audiens. Seni dalam berbicara. Hindari kata pengisi atau filter word. Banyak berlatih. SWOT atau SWOT memiliki arti strength, weaknesses, opportunities, dan threats. Di mana artinya strength berarti kekuatan, weakness berarti kelemahan, opportunities berarti peluang, threats berarti ancaman. Analisis SWOT adalah instrumen perencanaan strategi untuk membaca kemampuan dengan menggunakan kerangka kerja, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dalam organisasi meliputi sumber daya manusia berupa jumlah pengurus organisasi, kapasitas tupoksi atau fungsi dan tugasnya jelas. Ketiga, keunggulan, kelebihan dari setiap anggota. Yang keempat, loyalitas, kelemahan dari organisasi, buruknya birokrasi, rangkap jabatan, keterbatasan, tidak tertib. Peluang dalam organisasi meliputi situasi mendukung, terbuka atau terpercaya, jaminan akademik. Ancaman dalam organisasi meliputi bukan prioritas, keadaan tempat, tidak terpercaya, tidak mendukung. Langkah sederhana untuk analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan, kelemahan. Yang kedua, kekuatan peluang dan kekuatan ancaman. Yang ketiga, kelemahan organisasi dan kelemahan SDM. Dalam materi ini, hal yang paling penting adalah kita harus menyadari kekuatan yang kita miliki. Manajemen aksi menjadikan gerakan massa sebagai cara perjuangan mahasiswa. Dijelaskan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang memiliki arti jika disederhanakan. 1. Membentuk metode berpikir. 2. Menjadi transmisi nilai. 3. Mengembangkan jaring nasional. Peran dan fungsi mahasiswa sebagai agent of change, agent of control, dan yang ketiga, iron stock, yang paling spesial dalam struktur sosial. Dalam manajemen aksi berupa penyampaian pendapat yang terdaftar pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ketetapan menyampaikan pendapat di muka umum. Manajemen aksi adalah sebuah sistem pengaturan demonstrasi atau aksi massa untuk mengatur aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana
dan target sehingga masalah yang muncul dan berkembang diharapkan lahir sebuah perubahan sosial. Esensi aksi ada sebagai bentuk komunikasi, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan. Tahapan aksi praaksi berupa ada konsolidasi, kajian dan audiensi, melakukan teknis lapangan, mengajukan pemberitahuan aksi, menetapkan isu dan tuntutan, membuat perangkat aksi, membuat agenda aksi, menentukan masa aksi, menentukan titik kumpul, menerapkan peralatan aksi. Perangkat aksi berupa koordinator lapangan, dinamisasi lapangan, orator, humas dan media, demokrasi, negosiasi, logistik dan media kerumunan. Peralatan aksi berupa bendera, alma mater atau PDH, spanduk, pengeras suara atau TOA, mobil sound. Menjalankan agenda aksi. Pada saat aksi dilakukan, segala tindakan masa aksi disetting sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan pada saat teknis lapangan, serta semua perangkat aksi bekerja sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Pasca aksi yang harus dilakukan adalah absensi, evaluasi, rekomendasi, menjaga eskalisasi aksi tetap naik. Kepemimpinan. Pemimpin lebih merujuk pada orangnya, sedangkan kepemimpinan merupakan sifat dari individu dalam pengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Sifat-sifat pemimpin sebagai motivator, menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada bawahan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Keterampilan pada kepemimpinan dalam organisasi, keterampilan konseptual, keterampilan komunikasi, keterampilan administratif, keterampilan teknis. 10 gaya pemimpin dalam organisasi. 1. Kepemimpinan birokrasi. Kedua, kepemimpinan kepemimpinan transisional. Yang ketiga, kepemimpinan autokratis. Yang keempat, karismatik. Yang kelima, kepemimpinan melayani. Yang keenam, kepemimpinan partisipan. Yang ketujuh, kepemimpinan situasional. Yang kedelapan, kepemimpinan delegasi. Yang kesembilan, kepemimpinan plenary. Teknik persidangan. Yang pertama, jenis-jenis sidang meliputi ada tiga jenis sidang. Yang pertama, sidang komisi. Yang kedua, sidang pleno. Yang ketiga, sidang paripurna. Sidang komisi adalah sidang ini hanya diikuti oleh anggota komisi saja untuk memudahkan perumusan dan pengambilan kebijakan sementara, sehingga pembahasan bidang komisi telah ditentukan
lebih terfokus untuk pematangan materi sebelum diplenokan. Dipimpin oleh ketua komisi serta dibantu sekretaris. Ketua komisi dipilih dan oleh anggota komisi dalam komisi tersebut. Keputusan pada sidang komisi bersifat non-permanen, dapat berubah sewaktu-waktu, kemudian dibawa ke dalam sidang pleno untuk mendapat keputusan terakhir. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta sidang tanpa kecuali. Sidang pleno dipimpin oleh presidensium sidang. Sidang pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Sidang pleno dilakukan untuk memberi keputusan final agenda sedang yang telah dirumuskan sebelumnya pada sidang komisi, termasuk ke dalam kategori sidang ini adalah sidang pendahuluan yang biasanya untuk menetapkan jadwal tata tertib pembahasan agenda dan pemilihan presidensium sidang. Sidang mengesahkan laporan pertanggungjawaban yang dipimpin oleh presidium sidang. Yang terakhir, sidang paripurna. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau. Sidang paripurna dipimpin oleh presidensium sidang. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan, biasanya berisi tentang pengesahan akhir hasil-hasil sidang. Peninjau adalah orang yang hadir dalam persidangan kecuali peserta dan pemimpin sidang. Peninjau memiliki kewajiban yang sama dengan peserta sidang. Peninjau memiliki hak yang sama dengan peserta sidang, tetapi peninjau tidak dapat menggunakan hak suara dalam pengambilan keputusan. Palu sidang. Palu sidang adalah palu yang digunakan untuk menetapkan suatu keputusan. Palu sidang merupakan nyawa dari persidangan karena walaupun keputusan telah disepakati, tidak akan sah apabila tidak ada palu sidang untuk menetapkannya. Quorum dan pengambilan keputusan. Quorum adalah syarat sahnya sidang untuk dapat diadakan karena tingkat quorum menunjukkan sejauh mana tingkat representasi dari peserta sidang. Semakin tinggi jumlah quorum, semakin tinggi pula tingkat presentasi dari sidang tersebut. Persidangan dinyatakan sah atau quorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari peserta yang terdaftar pada panitia. Setiap keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak berhasil diambil melalui suara terbanyak setengah plus 1 dari peserta yang hadir di persidangan. Sidang memiliki 5 ketentuan. Yang pertama, serah terima pimpinan sidang. Yang kedua, penggunaan palu sidang. Yang ketiga, interupsi. Yang keempat, skorsing atau pending. Yang kelima, peninjau kembali atau PK. Serah terima pimpinan sidang. Serah terima pimpinan sidang dilakukan apabila pimpinan sidang pertama tidak dapat melanjutkan pimpinan jalannya persidangan. Apabila hal tersebut terjadi, maka pimpinan sidang kedua yang memimpin jalannya persidangan. Penggunaan palu sidang. 1 kali ketukan, 2 kali ketukan, 3 kali ketukan, lebih dari 3 kali ketukan. 1 dan 2 kali ketukan. 1 kali ketukan berfungsi
pengambilan keputusan, menskors dan mencabut kembali skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama sehingga peserta tidak perlu meninggalkan tempat sidang. 2 kali ketukan digunakan untuk menskors sidang untuk waktu yang cukup lama sehingga peserta dapat meninggalkan tempat sidang, contohnya istirahat, makan, salat, dan lain-lain. Yang kedua, mengesahkan hasil akhir persidangan. Yang ketiga, pergantian dan serah terima pimpinan sidang. Interupsi. Interupsi adalah menyela atau meminta waktu kepada pimpinan sidang untuk berbicara dan menemukan pendapat. Dalam persidangan, umumnya terdapat beberapa jenis interupsi, yaitu interupsi point of order, interupsi point of information, interupsi point of verification, dan yang terakhir interupsi point of privilege. Interupsi point of order digunakan untuk berbicara, mengungkapkan pendapat, bersifat umumnya mengenai suatu hal yang dapat digunakan untuk bertanya dan meminta kejelasan. Interupsi point of information digunakan apabila ingin memberikan suatu informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Interupsi ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari yang pertama. Skorsing atau pending. Skorsing pending adalah pengambilan waktu rahat dalam persidangan untuk keperluan tertentu, misalnya terjadi kebuntuan dalam persidangan, dan untuk mencairkan suasana diambil langkah skorsing atau pending. Lamanya skorsing atau pending ditentukan oleh pimpinan sidang atas persetujuan peserta. PK atau peninjau kembali. Mekanisme yang digunakan untuk mengulang kembali pembahasan atau putusan yang telah ditetapkan. Istilah dalam persidangan. Walkout, saat dimana peserta sidang keluar ruangan dengan alasan tidak menyetujui keputusan persidangan. Deadlock, kondisi di mana musyawarah tidak menemukan kesepakatan. Opsi, usulan atau pendapat yang dikemukakan oleh peserta sidang untuk mendapatkan suatu keputusan. Lobbying, proses diskusi. Lobbying adalah proses diskusi antar peserta sidang di luar persidangan. Voting adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak setelah jalan musyawarah mengalami kebuntuan.